Dian, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Ya mungkin sebelum kita mulai pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Oke, mungkin sebelum memasuki materi kali ini, Bapak akan mengulas pelajaran dari minggu kemarin terlebih dahulu. Ada yang masih ingat materi minggu kemarin? Silakan. Jadi sejarah itu ya merupakan rekaman mengenai peristiwa di masa lampau yang mempengaruhi perkembangan manusia dan dunia. Ada yang lain? Pak, jadi sejarah itu yaitu ilmu yang mengikuti perkembangan mengenai peristiwa dan kejadian di masa lampau. Dan sejarah juga merupakan kejadian dan peristiwa yang berhubungan dengan manusia gitu, yang menyangkut perubahan nyata di dalam kehidupan manusia. Terima kasih. Karena minggu kemarin kita membahas tentang sejarah dan pengertiannya, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang unsur-unsur sejarah, yaitu unsur manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah itu sendiri. Nah, sebelum Bapak menjelaskan, mungkin kalian bisa membagi kelompok terlebih dahulu jadi 2 kelompok. Kemudian kalian mencari materi dan mendiskusikannya, kemudian mempresentasikannya. Enggak, silakan. Untuk kelompoknya itu bebas mau bersama siapa saja. Mungkin sebagai tambahan juga untuk durasi waktu diskusinya itu sendiri 5 menit. 5 menit untuk diskusi dan mencari materi. Kemudian 5 menit untuk tampil berkelompok. Silakan bila sudah ada kelompok yang sudah siap untuk menampilkan presentasinya. Siap, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Muda. Nama saya tidak lupa. Dari di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi mengenai manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Nah, ada 3 unsur sejarah, yaitu manusia, ruang, dan juga waktu. Ketiga itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Yang pertama manusia. Nah, manusia itu adalah sejarah yang selalu berkaitan gitu. Tanpa sejarah, maka keberadaan manusia di muka bumi ini patut dipertanyakan asal usulnya. Sementara itu, tanpa manusia maka sejarah tidak akan pernah tercipta. Maka dari itu manusia adalah unsur utama sejarah. Manusia ini punya kedudukan sebagai objek dan juga subjek sejarah. Sebagai objek sejarah, manusia merupakan aktor dalam setiap kejadian sejarah. Sebagai subjek sejarah, manusia berperan merekonstruksi sebuah kejadian menjadi sebuah kisah atau cerita. Yang kedua, ruang. Nah, dalam kajian sejarah ada unsur yang tidak bisa lepas, yaitu ruang. Peristiwa hanya akan terjadi pada suatu tempat tertentu. Contohnya peristiwa Rengas Dengklok terjadi di Karawang, terus ada proklamasi di Jalan Pegangsaan 56 Jakarta dan lain sebagainya. Nah, artinya hanya akan ada satu kejadian pada satu tempat gitu. Jadi peristiwa itu secara otomatis tidak terjadi di tempat lain karena terikat oleh ruang. Yang ketiga ada waktu. Nah, sejarah merupakan kejadian-kejadian yang dialami oleh manusia pada masa lalu. Nah, kejadian ini merupakan bukti bahwa kejadian manusia tidak bisa dilepaskan dari unsur waktu. Nah, meski itu tidak semua kejadian yang dialami manusia di masa lalu dapat disebut dengan peristiwa sejarah. Nah, hal ini karena peristiwa sejarah hanya terjadi satu kali dan tidak terulang lagi.
Bila peristiwa terjadi berulang-ulang, maka bukan peristiwanya kembali terjadi, namun pola-pola peristiwa yang memiliki kesamaan dengan peristiwa pada masa lalu. Satunya yaitu yang akan dipresentasikan mengenai penjelasan konsep ruang dan waktu dalam sejarah oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu syajarah yang berarti pohon. Pohon memiliki makna pertumbuhan yang terjadi terus-menerus dari ranting, dahan, daun, bunga, dan hasil buahnya seperti kejadian sejarah. Pertumbuhan pada seluruh bagian pohon dapat diartikan sebagai keturunan, asal-usul, dan silsilah. Dikutip dari modul pengertian dan konsep sejarah oleh Ismail, Edward Hallett mengatakan bahwa sejarah adalah proses interaksi serba terus antara sejarawan dengan fakta-fakta yang ada padanya, atau suatu dialog dan hentinya antara masa sekarang dengan masa lampau. Kemudian, sejarah merupakan semua kejadian atau peristiwa pada masa lampau yang bertujuan untuk memahami perilaku masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Secara sederhana, definisi sejarah dapat dipahami sebagai pengetahuan mengenai peristiwa dan kejadian yang terjadi di masyarakat pada masa lalu sesuai kualitas dan segala aspek perkembangannya. Sejarah bermanfaat sebagai pengalaman pedoman masyarakat masa sekarang dan masa yang akan datang untuk mencapai tujuan cita-cita. Sekian dari kami. Apabila ada yang kelompok banyak dari kelompok lain dipersilakan. Nah, ada 3 unsur sejarah, yaitu manusia, ruang, dan juga waktu. Ketiga itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Yang pertama manusia. Nah, manusia itu adalah sejarah yang selalu berkaitan gitu. Tanpa sejarah, maka keberadaan manusia di muka bumi ini patut dipertanyakan asal usulnya. Sementara itu, tanpa manusia, maka sejarah tidak akan pernah tercipta. Maka dari itu manusia adalah unsur utama sejarah. Manusia ini punya kedudukan sebagai objek dan juga subjek sejarah. Sebagai objek sejarah, manusia merupakan aktor dalam setiap kejadian sejarah. Sebagai subjek sejarah, manusia berperan mereproduksi sebuah kejadian menjadi sebuah kisah atau cerita. Yang kedua, ruang. Nah, dalam kajian sejarah ada unsur yang tidak bisa lepas, yaitu ruang. Peristiwa hanya akan terjadi pada suatu tempat tertentu. Contohnya peristiwa Rengas Dengklok terjadi di Karawang, terus ada proklamasi di Jalan Pegangsaan di Pembangunan Jakarta dan lain sebagainya. Nah, artinya hanya akan ada satu kejadian pada satu tempat gitu. Jadi peristiwa itu secara otomatis tidak terjadi di tempat lain karena terikat oleh ruang. Selanjutnya yaitu yang tadi presentasikan mengenai penjelasan konsep ruang dan waktu dalam sejarah oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu sejarah yang berarti pohon. Pohon memiliki makna pertumbuhan yang terjadi terus-menerus dari ranting, dahan, daun, bunga, dan hasil buahnya seperti kejadian sejarah. Pertumbuhan pada seluruh bagian pohon dapat diartikan sebagai keturunan, asal-usul, dan silsilah. Dikutip dari modul pengertian dan konsep sejarah oleh Ismail, Edward Hallett mengatakan bahwa sejarah adalah proses interaksi serba terus antara sejarawan dengan fakta-fakta yang ada padanya, atau suatu dialog dan intinya antara masa sekarang dengan masa lampau. Kemudian, sejarah merupakan semua kejadian atau peristiwa pada masa lampau yang bertujuan untuk memahami perilaku masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Secara sederhana, definisi sejarah dapat dipahami
kami sebagai pengetahuan mengenai peristiwa dan kejadian yang terjadi di masyarakat pada masa lalu sesuai kualitas dan segala aspek perkembangannya. Sejarah bermanfaat sebagai pengalaman pedoman masyarakat semasa sekarang dan masa yang akan datang untuk mencapai tujuan cita-cita. Sekian dari kami. Nah, apabila ada yang mau bertanya dari kelompok lain, silakan. Ya, silakan Sania. Ini bertanya, kan pengertian sejarah itu berasal dari kata bahasa Arab, yaitu setiap orang yang melakukan. Menurut para ahli sendiri, bagaimana pengertian sejarah? Baik, jadi sejarah dengan kata sejarah itu dalam bahasa Arab yang berarti pohon. Ada beberapa ahli itu memberikan kepada kami mengenai definisi sejarah. Yang pertama itu ada dari Ibnu Khaldun, merupakan sejarawan dan filosofis Muslim. Dia mendefinisikan sejarah sebagai catatan mengenai peristiwa-peristiwa politik, revolusi, dan fenomena sosial yang terjadi di kalangan umat manusia dengan melihat sebab-sebab dan akibatnya. Lalu ada sejarawan Edward Howard Clark, yaitu sejarawan Inggris yang menyatakan bahwa sejarah adalah studi mengenai masa lalu dan studi tentang masa kini untuk menemukan bagaimana kedua hal tersebut bisa saling berhubungan. Lalu yang ketiga ada Mark Bloch, yaitu sejarawan dari Prancis yang berpendapat bahwa sejarah adalah sains tentang manusia dalam waktu dan juga sejarah mempelajari perubahan sosial yang disebabkan oleh aktivitas manusia di masa lalu. Lalu ada tambahan dari teman saya. Sedikit tambahan dari saya, menurut Santoro Kartolirjo, sejarawan Indonesia, mendefinisikan sejarah sebagai suatu konstruk yang disusun dengan memperhatikan asas kausalitas, relasi, dan kontinuitas. Kemudian, meskipun berasal dari kata pokok, definisi sejarah lebih ditekankan pada studi sistematis tentang aktivitas manusia di masa lalu, mencakup peristiwa, perkembangan masyarakat, budaya, serta sebab dan akibatnya. Jadi, meskipun istilah sejarah berasal dari kata yang berarti pohon, para ahli lebih menekankan definisi sejarah sebagai studi ilmiah tentang peristiwa dan perkembangan masyarakat manusia di masa lalu secara komprehensif dan kritis. Apakah cukup? Jadi mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nama saya Sini Vanessa. Saya Ibu. Di sini kami akan presentasikan materi mengenai konsep ruang dan konsep waktu dalam pembelajaran sejarah yang akan disampaikan oleh rekan saya. Dalam sejarah dikenal ada dua konsep ruang, yaitu limit spasial, dan konsep waktu, yaitu limit temporal. Konsep waktu berhubungan dengan masa sebuah peristiwa dan kejadian pada saat sejarah
ruang waktu itu dapat digunakan untuk menganalisis dampak perubahan iklim dan juga lingkungan terhadap perkembangan masyarakat dan juga peradaban di masa lalu. Terima kasih. Konsep ruang dan waktu dapat digunakan untuk menganalisis dampak perubahan iklim dan lingkungan terhadap perkembangan masyarakat dan peradaban di masa lalu dengan beberapa pendekatan, yaitu pertama, analisis temporal. Perubahan iklim dan lingkungan sering terjadi secara bertahap atau sebagai akibat dari peristiwa mendadak seperti letusan gunung berapi atau perubahan pola langit. Dengan memahami kronologi peristiwa tersebut, kita dapat melihat bagaimana masyarakat merespon perubahan ini. Yang kedua, analisis spasial, yaitu perubahan lingkungan tidak berdampak merata di seluruh wilayah. Menggunakan konsep ruang, kita dapat memetakan daerah-daerah yang mengalami perubahan signifikan seperti kekeringan atau peningkatan curah hujan. Yang ketiga, interaksi ruang waktu, menganalisis bagaimana perubahan iklim dan lingkungan berinteraksi dengan lingkungan sosial, ekonomi dan politik pada berbagai waktu dan tempat. Empat, studi kasus sejarah, menggunakan contoh konkret dari masa lalu seperti tentang peradaban Maya yang dipengaruhi oleh perubahan iklim atau adaptasi masyarakat dan perubahan. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Jangan ada yang bertanya. Ini bertanya mengenai konsep pengembangan sejarah. Nah, bagaimana konsep ruang waktu itu dapat digunakan untuk menganalisis dampak perubahan iklim dan juga lingkungan terhadap perkembangan masyarakat dan juga peradaban di masa lalu. Terima kasih. Konsep ruang dan waktu dapat digunakan untuk menganalisis dampak perubahan iklim dan lingkungan terhadap perkembangan masyarakat dan peradaban di masa lalu dengan beberapa pendekatan, yaitu pertama, analisis temporal. Perubahan iklim dan lingkungan sering terjadi secara bertahap atau sebagai akibat dari peristiwa mendadak seperti letusan gunung berapi atau perubahan pola langit. Dengan memahami kronologi peristiwa tersebut, kita dapat melihat bagaimana masyarakat merespon perubahan ini. Yang kedua, analisis spasial, yaitu perubahan lingkungan tidak berdampak merata di seluruh wilayah. Menggunakan konsep ruang, kita dapat memetakan daerah-daerah yang mengalami perubahan signifikan seperti kekeringan atau peningkatan curah hujan. Yang ketiga, interaksi ruang waktu, menganalisis bagaimana perubahan iklim dan lingkungan berinteraksi dengan lingkungan sosial, ekonomi dan politik pada berbagai waktu dan tempat. Empat, studi kasus sejarah, menggunakan contoh konkret dari masa lalu seperti tentang peradaban Maya yang dipengaruhi oleh perubahan iklim atau adaptasi masyarakat. Kelima, arkeologi dan paleontologi, menggunakan bukti-bukti antropologi dan paleontologis untuk merekonstruksi lingkungan masa lalu dan memahami hubungan antara manusia dan lingkungan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin Bapak kasih apresiasi terlebih dahulu kepada kelompok yang sudah berada terakhir. Ya, untuk selanjutnya Bapak akan mencoba untuk lebih melengkapi materi yang tadi sudah dipresentasikan. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang unsur-unsur dalam sejarah. Yang dimana dalam sejarah sendiri terdapat 3 unsur. Yang pertama yaitu ada manusia, ruang, dan waktu. Pertama, manusia. Yang dimana unsur yang pertama ini kenapa harus manusia? Karena manusia sendiri sebagai pelapor dalam sebuah peristiwa sejarah. Hal ini sejalan dengan pengertian sejarah menurut Monyamin, yang mana menurut Monyamin sendiri sejarah itu intisar peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, unsur yang pertama itu manusia. Kenapa tidak hewan? Ada yang tahu nggak? Nah, kenapa hewan tidak termasuk dalam unsur-unsur sejarah? Apakah yang pertama, hewan itu tidak memiliki akal, sehingga hewan sendiri
budaya yang mana budaya-budaya tersebut menjadi ciri dalam sejarah itu sendiri. Kemudian yang kedua ada unsur ruang, di mana ruang sendiri sebagai tempat terjadinya suatu peristiwa bersejarah. Tanpa adanya ruang tersebut, peristiwa sejarah tidak akan terjadi dan tidak pernah ada. Kemudian yang ketiga ada konsep waktu, yang dimana waktu ini sebagai kapan terjadinya peristiwa sejarah tersebut. Nah, waktu tersebut sebagai ciri bahwa peristiwa bersejarah tersebut pernah ada ataupun pernah terjadi di masa lalu, sehingga dapat diketahui oleh orang-orang di masa mendatang atau masa kini. Mungkin cukup sekian dari saya. Ada yang menyimpulkan apa yang telah Bapak sampaikan? Izin Pak, izin menyimpulkan mengenai unsur sejarah, yaitu manusia ruang dan waktu. Nah, proses sendiri dan sejarah itu saling berkaitan. Tanpa sejarah, maka keberadaan manusia itu di muka bumi itu akan patut dipertanyakan asal usulnya. Sementara itu, tanpa manusia juga sejarah itu tidak akan ada pernah tercipta. Jadi saling berkaitan. Nah, yang kedua mengenai ruang sendiri dalam belajar sejarah itu ada unsur yang tidak bisa lepas, yaitu ruang. Peristiwa itu hanya akan terjadi pada suatu tempat tertentu. Lalu yang ketiga ada waktu. Waktu juga merupakan kejadian-kejadian yang dialami oleh manusia pada masa lalu. Nah, kejadian ini merupakan bukti bahwa kehidupan manusia itu tidak bisa dilepaskan dari waktu. Jadi ketiga aspek ini, manusia, ruang dan waktu itu saling berinteraksi dalam peristiwa sejarah. Terima kasih Pak. Terima kasih pada sifat menyimpulkan materi kali ini. Mungkin untuk pertemuan kali ini cukupkan saja mungkin ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya Bapak akan kasih tugas, yang mana tugas tersebut menganalisis peristiwa-peristiwa bersejarah. Nah, untuk konten sejarahnya itu sendiri bebas ya, mau dari periode mana saja. Namun untuk analisisnya menggunakan unsur-unsur dalam sejarah seperti yang tadi saya contohkan. Apakah ada yang ditanyakan terkait tugas tersebut? Ditanyakan mengenai format pengumpulannya sebagai format tugasnya. Untuk format tugasnya sendiri mungkin dalam bentuk PDF ya. Untuk pengumpulannya itu minggu depan. Kasih. Baik. Mungkin cukupkan saja pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later.